Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan dan sanjungkan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus menyampaikan salam kepada Rasulullah? Karena Allah sendiri dan termasuk malaikat semua membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk selalu dan terus membaca salawat dan membaca salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia, bukan hanya sembarang manusia, tetapi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya disempurnakan, tetapi dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipercaya oleh Allah membawa agama Islam, agama wahyu, agama yang disampaikan kepada kita semua. Maka yang menjadi pertanyaannya, apa tugas Rasul dihadirkan ke muka bumi ini? Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antaranya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Tugas pertama seorang rasul adalah menjadi saksi. Saksi langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksi makhluk yang bernama manusia diciptakan, termasuk kita semua, binatang dan tumbuhan semua yang ada di semesta alam ini yang diciptakan oleh Allah. Gara-gara yang menjadi saksinya siapa? Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syahidaw wa mubasysyira. Tugas Rasul adalah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah berjanji kepada kita, bukan kita yang berjanji kepada Allah. Kalau Allah berjanji kepada kita, mustahil untuk bohongnya. Tapi kadang-kadang kalau kita berjanji kepada Allah, kadang-kadang ada dustanya. Apa janji Allah? Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh, wa amilus solihat magfiratu wa ajrun azim, maka Allah akan memberikan ampunan dan nilai pahala yang sangat berharga, yang sangat tinggi dan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada kita, tapi wa nadhira, Allah akan memberikan peringatan kepada kita semua. Apa peringatan dari Rasulullah kepada kita? Barang siapa orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, lalu menjauhi segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan perintah Rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di surganya Allah, bahkan di dunia, Allah akan mendiamkan kepada kita semua. Bahkan nanti di akhirat akan menerima siksa yang besar, yang berat, bahkan yang pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Yang keempat, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Tugas Rasulullah adalah seorang dai, menyampaikan kepada umatnya. Hampir 23 tahun Rasulullah berdakwah dengan perjalanan yang luar biasa. Kadang-kadang menemukan kegembiraan, tapi tidak sedikit menemukan kepedihan, bahkan hinaan, cacian, bentakan, sampai Rasulullah diberikan kotoran-kotoran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah terus tidak berhenti menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang luar biasa, yang santun, dengan maidah yang luar biasa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dengan petunjuk-petunjuk yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya Rasulullah tidak mampu dengan berkata yang baik, dengan akhlak, dengan petunjuk yang baik, dengan hikmah, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang Rasulullah menyampaikan ketegasan. Dan selanjutnya, wada'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Subhanallah, Rasulullah adalah sirajam munir, menjadi lampu penerang. Bukan hanya penerang untuk kota Arab Saudi saja, untuk Mekah Al-Mukarramah saja, tetapi seluruh jazirah Arab, bahkan seluruh semesta alam menjadi lampu penerang dengan hadirnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita harus bangga menjadi umat Rasul, karena tugas Rasul bukan hanya menyelamatkan di dunia, bahkan nanti di akhirat pun Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Jangan lupa pemirsa, bacalah sholawat 10 kali setelah sholat. Man shalla asran ba'dal maktubah la akbidur ruha illa lutsfa warahmata warahata. Malaikat Jibril menyampaikan, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali setelah sholat fardu, la akbidur ruha illa lutsfa warahmata warahata, maka orang tersebut apabila dicabut ruhnya akan dalam keadaan lembut, akan dalam keadaan kasih sayang, bahkan dalam keadaan tersenyum, akan keluar dari lisannya yang dhaif, yang lemah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang setia dan diselamatkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.